Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, pada video ini kami dari Sistem Informasi kelas 3B akan menjelaskan mengenai Nextcloud beserta cara instalasi dan konfigurasinya. Dan hingga bagaimana mengelola dan membagikan file dan juga mencoba menghubungkan Nextcloud ke LibreOffice. Baik, sebelum memulai presentasi dan mencoba konfigurasi dan instalasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Imurah Catur Aprilia Dewi dengan NIM 231509199. Perkenalkan, saya Ketut Daksa Tampiada dengan NIM 23150910913. Baik, perkenalkan nama saya Imade Hananta Arsana Putra dengan NIM 23150091070. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai Nextcloud. Pertama dari pengertian dan juga fitur-fitur yang digunakan di Nextcloud. Nah, di sini Nextcloud adalah sebuah software open source yang memungkinkan pengguna untuk mencadangkan, menyimpan, mengelola, dan berbagi file serta data secara aman di cloud pribadi mereka. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Nextcloud. Yang pertama itu penyimpanan dan berbagi file. Pengguna bisa mengunggah, menyimpan, dan berbagi file dengan orang lain yang dia inginkan. Lalu, pengguna bisa mensinkronisasi file juga di berbagai perangkat seperti komputer, eh, laptop, PC, atau smartphone. Lalu yang ketiga, Nextcloud memberikan keamanan dan privasi. Karena server Nextcloud dapat diinstal dan dijalankan sendiri, jadi pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka. Yang keempat yaitu kolaborasi. Nextcloud bisa membuat video conference dan juga manajemen jadwal, sehingga memungkinkan banyak orang dapat mengedit dokumen secara bersamaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu SaaS atau Software as a Service adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi dihosting oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui internet. SaaS itu menjadi pilihan yang populer bagi bisnis karena menyediakan kemudahan. Dalam model SaaS, pengguna tidak perlu membeli perangkat lunak secara langsung atau mengelola infrastruktur teknologi informasinya, karena semua proses pengelolaan, pemeliharaan, pembaruan, dan keamanannya ditangani oleh penyedia SaaS. Karakteristik dari SaaS yaitu pembaruan yang otomatis. Pengguna tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan perangkat lunak atau menginstal pembaruan secara manual. Penyedia SaaS secara otomatis menerapkan pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan. Berikutnya yaitu model pembayaran yang berbasis langganan. SaaS biasanya ditawarkan dengan model pembayaran berbasis langganan, di mana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan. Ini membantu menghindari biaya besar di awal pembelian perangkat lunak. Berikutnya yaitu kenapa Nextcloud digunakan sebagai solusi private SaaS karena menawarkan platform penyimpanan dan kolaborasi cloud yang dapat di-host secara lokal oleh perusahaan atau individu, sehingga memberikan kontrol penuh atas data mereka. Kenapa alasan dipilih Nextcloud sebagai solusi private SaaS? Yaitu yang pertama ada privasi dan tingkat keamanan yang tinggi. Berikutnya yaitu kontrol penuh atas datanya. Ketiga yaitu fleksibilitas dan kustomisasi. Yang berikutnya yaitu tidak bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga.
penghematan biaya jangka panjang, dan kepatuhan terhadap regulasi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat penerapan Nextcloud. Nah, manfaat penerapan Nextcloud itu ada kendalinya itu mempunyai kendali penuh atas data yang mereka simpan pada server mereka sendiri. Misalnya pada perusahaan atau kampus yang menggunakan Nextcloud, mereka itu memiliki kontrol penuh atas data yang disimpan di server mereka sendiri. Yang kedua ada penghematan biaya. Nah, karena merupakan perangkat lunak open source, pengguna tidak perlu membayar lisensi mahal dan bisa menyesuaikan penggunaan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada akses mudah dan fleksibel. Kenapa akses mudah dan fleksibel? Karena akses ke Nextcloud ini dapat dilakukan dari berbagai perangkat dan di mana saja, seperti misalnya perangkat desktop, smartphone, dan tablet. Dan juga melalui browser juga bisa atau aplikasi khusus. Baik, selanjutnya adalah konfigurasi kami di Ubuntu Server agar bisa menerapkan agar bisa mendownload Nextcloud. Oke, baik. Selanjutnya saya eh, lempar ke teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami sudah ada di Ubuntu Server. Yang pertama yang kami lakukan adalah menginstal NetTools eh, agar bisa menyediakan berbagai alat jaringan dasar untuk mengelola dan mantau jaringan. Selanjutnya, di sini kami melakukan IP config untuk melihat IP yang akan kami gunakan. Nah, di sini kami masuk ke command prompt untuk mengkonfigurasi jaringan yang sudah dilakukan di Ubuntu Server. Baik, di sini pilih yes dan memasukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk di mouse Ubuntu Server, lalu melakukan eh, sudo apt install apache 2. Nah, masukkan password. Baik, selanjutnya di sini untuk sistem CTL enable Apache 2. Baik, selanjutnya kami mencoba untuk mengakses Apache 2 di Chrome kami dengan menggunakan IP jaringan dan slash php. Sudah. Nah, di sini sudah muncul Apache 2. Selanjutnya kami melakukan install untuk MariaDB. Pilih Y.
Baik, selanjutnya sistem CTL enable MariaDB. Setelah itu sudo mysql secure installation. Nah, di sini menggunakan secure installation karena untuk melindungi server MySQL dari akses yang tidak sah. Di sini kami milih enter, lalu authentication N, di sini root password Y. Nah, di sini masukkan password baru, anonymous user Y, disallow root login tables now Y. Selanjutnya, baik, selanjutnya sudo mysql, lalu tekan exit, lalu melakukan apt install PHP. Nah, di sini kami menggunakan PHP versi 8.1. Nah, karena pada sebelumnya menggunakan PHP 8.3 terjadi error. Nah, dikarenakan kemungkinan versi yang relatif baru ini dan mungkin eh, ada, mungkin yang kita gunakan belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan atau aplikasi yang kami gunakan. Oleh karena itu, di sini kami menggunakan PHP versi 8.1. Sini kami memilih continue yaitu Y. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Selanjutnya, di sini eh, kami merestart dari Apache 2. Nah, di sini selanjutnya kami masuk ke direktori dari PHP dengan menggunakan cd var www.html. Lalu di sini rl,
Lalu sudo info php untuk melakukan edit pada directory. Lalu tekan I untuk insert. Nah, selanjutnya kami mengedit code menjadi php info. Nah, setelah itu untuk menyimpan, kami tekan escape shift. Nah, di sini sudah keluar dari directory PHP. Selanjutnya kami lakukan sudo systemctl restart Apache 2. Ini sudah di restart. Selanjutnya kami mencoba untuk mengakses eh, info PHP yang sudah dikonfigurasi, info.php. Nah, ini adalah tampilan PHP versi 8.1 yang sudah kami install dan konfigurasi. Baik, selanjutnya untuk phpMyAdmin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tahap berikutnya yaitu sudo apt install phpMyAdmin. Nah, kita install, lalu kita pilih Y. Nah, sudah keluar tampilannya dan di sini kita pilih Apache 2, lalu pilih OK. Di sini kita pilih Yes, lalu masukkan password phpMyAdmin. Lalu pilih OK dan masukkan passwordnya lagi. Di sini kita lakukan sudo systemctl restart Apache 2. Berikutnya, nah di sini sudah terlihat untuk phpMyAdmin-nya kita masukkan nama pengguna yaitu root dan kata sandinya silakan disesuaikan. Nah, di sini kita sudah memasuki phpMyAdmin-nya. Tahap berikutnya yaitu kita menuju ke web dari Nextcloud, nextcloud.com. Nah, kita di sini klik download Nextcloud Server. Dan pilih Community Project. Pilih Community Project. Lalu get zip file dengan menyalin URL-nya. Nah, di sini kita melakukan sudo
widget, lalu dipaste untuk URL yang tadi kita copy. Selanjutnya sambil menunggu proses install, kita ke PHP MyAdmin. Di sini kita mengklik baru dan membuat sebuah database dengan nama DB Nextcloud. Nah, di sini kita klik hak akses, lalu add user account. Nah, di sini untuk nama penggunanya yaitu kita gunakan Nextcloud. Untuk nama pemiliknya kita gunakan localhost. Untuk kata sandinya silakan disesuaikan. Setelah semua informasinya sudah benar, kita pilih semua hak akses global, lalu kirim. Nah, di sini kita sudah ada sebuah database dengan nama DB Nextcloud. Dan jika sudah selesai, kita ketik ls, lalu ketik sudo, lalu ketik sudo apt install update. Mohon maaf, sudo apt install unzip. Tunggu hingga selesai. Nah, berikutnya yaitu ketik sudo unzip page test.zip. Nah, jika sudah, kita klik ls, lalu ketik ll, lalu ketik sudo count r www data www data.
xCloud. Selanjutnya, tik LL. Berikutnya kita ke web, lalu ketik IP-nya dan cari Nextcloud. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun dari Nextcloud-nya. Tahap berikutnya yaitu kita membuat akun admin. Di sini kita masukkan mouse, lalu kata sandinya silakan disesuaikan. Untuk database account-nya kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi, yaitu Nextcloud. Untuk eh, kata sandinya yang tadi kita buat. Pada nama basis datanya juga disamakan dengan basis data yang tadi kita buat, yaitu DB Nextcloud. Untuk hostnya sudah benar, yaitu localhost. Berikutnya yaitu dipasang. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam akun dari Nextcloud yang sudah kita buat tadi. Kita silang saja. Nah, di sini kita sudah bisa menjadi adminnya. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan new user. Jadi pertama kita buka di bagian akun, kita buka pada account, lalu langsung klik next new account. Oke. Oke, new account dan tambahkan akun nama akun dari yang ingin mau ditambahkan. Di sini kami menggunakan nama dari moderator kami yaitu Catur Aprilia. Oke, itu nama tampilannya juga Catur Aprilia. Untuk password disesuaikan. Oke, dan sudah kami menggunakan akun email dari Unixa. Oke, bentar. Oke, setelah itu untuk kuota standarnya kami menggunakan
5 giga atau 10 giga. Dan ini untuk set account grupnya kami tidak menggunakan admin karena nanti agar bisa hanya ada satu admin di Nextcloud ini yaitu akun mouse. Untuk kuotanya kami pilih 10 giga. Oke. Oke, ini lanjut. Add new account. Oke, add new account. Oke, ini baik kami tambahkan untuk passwordnya mungkin kami tambahkan angka. Oke, add new account. Dan ya, akun sudah bisa dilihat di sini. Akun sudah tercantumkan di sana. Oke, habis itu kami mau membuat akun kedua yaitu atas nama saya sendiri, Ananta Arsana. Oke, Ananta Arsana, nama tampilan Ananta Arsana. Passwordnya sesuaikan menggunakan password X tadi. Oke, dan URL-nya seperti biasa kami menggunakan akun email dari Unixa. Oke, salah. Oke, kita add student Unixa Aceh ID. Oke, untuk kuota standarnya kami menggunakan 5 giga. 10 giga. Oke. Add new account. Dan ya, itu cara dari penambahan akun eh, akun baru di Nextcloud. Dan selanjutnya kami ingin melakukan bagaimana cara membagikan file dari admin ke new user lainnya. Baik di sini. Oke. Pertama, kami ingin membuat new folder dulu. Oke, di sini kami agak tunggu ya. Bentar, unggah berkas. Oke, unggah berkas. Oke, di sini, maybe. Ini nggak ada yang bisa diunggah. Ini dokumen. Sebentar. Pertama kami unggah berkas lagi. Habis itu akan berkas itu percobaan Nextcloud. Ini folder. Kami menggunakan percobaan Nextcloud. Upload. Semestinya bisa, tapi karena di dalam file tersebut tidak ada dokumen sama sekali, jadinya tidak tercantumkan di sini. Oke, tidak ada. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi mungkin. Kita folder baru dulu. Mungkin namanya bisa disesuaikan ya sesuai kebutuhan. Di sini kami menggunakan percobaan. Oke, kami klik dulu. Habis itu kami upload folders. Dan kembali ke folder tadi. Dan ya, belum bisa dikarenakan di dalamnya tidak ada dokumen sama sekali. Oke, kami coba lagi. Maybe ke unggah berkas. Jadi dalam file percobaan baru unggah berkas. Mungkin kami coba foto ya, foto.
atau screenshot maybe. Ya, oke, ini sudah tercantumkan ya di dalam file percobaan. Kami coba untuk membagikan ke new user lainnya. Oke, di sini kami menggunakan view only untuk pengguna dari Hananta Arsana, untuk akun dari Hananta Arsana. Oke, dan ini, oke, terus itu kami gunakan view only saja, itu share. Untuk selanjutnya, untuk akun yang lagi satunya, itu Catur Aprilia. Untuk custom permissionnya, oke, default ya, bisa dilihat, hanya view only, di situ save share. Oke, setelah ini saya mencoba untuk menggunakan device lain, yaitu dari laptop saya sendiri, saya buka Nextcloud-nya dan saya login dengan akun yang sudah dibuatkan tadi di admin mouse. Oke, untuk alamat name-nya, akun name-nya, sebentar sana dan kata sandi sesuaikan ya. Masuk. Oke, dan sudah bisa ya, sudah bisa masuk seperti dilihat di sini. Kami buka file, habis itu dan ya seperti bisa dilihat di sana sudah ada screenshotnya sudah bisa diakses dari akun Hananta Arsana di sini ya. Oke, jadi ini untuk screenshotnya ya sudah bisa dilihat. Oke, dan selanjutnya kami ingin menggunakan Libre untuk mengedit di Nextcloud. Oke, seperti bisa dilihat di sini tidak ada bacaan Hello World. Kami coba untuk mengisi Hello World di sini. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menambahkan ini ya, apa namanya, agar bisa eh, mengakses Librenya. Klik bagian akun, yaitu langsung ke aplikasi. Habis itu kita ke search bar, ya, ke search bar, ke aplikasi Anda. Habis itu ke search bar, lalu ketik Libre tersebut. Pastikan sudah dapat, sudah mempunyai edit files Libre ya, LibreOffice. Oke, kita mencari edit with LibreOffice. Oke, sebentar ya, edit files with LibreOffice. Nah, ini dia. Oke, habis itu unduh dan hidupkan. Untuk kata sandinya sesuaikan seperti yang tadi ya. Dikonfirmasi. Oke, di situ sudah seperti yang bisa dilihat di sana sudah tercantumkan nonaktif ya. Berarti itu sudah bisa kita sudah bisa mengedit di Nextcloud menggunakan LibreOffice. Oke, sekarang kita coba untuk mengedit file yang tadi ya, file Word yang tadi. Sudah aktif, oke. Oke, hidupkan. Terus itu kembali lagi ke yang tadi, ke file yang tadi. Berkas, habis itu file yang Word tadi kita buka ya. Ya, ke dokumen. Itu welcome to example itu. Mungkin, oh ya ini welcome to Nextcloud Hub ini diklik kanan. Habis itu edit with LibreOffice. Buka LibreOffice, ya buka LibreOffice. Oke, dan loading.
Oke. Nah, dan di sini untuk username-nya, username dari admin ya. Dari admin, mouse, yaitu dan passwordnya sesuaikan seperti yang sudah kita buat tadi ya. Oke, password, oke langsung. Iya, oke. Misalnya di sini ya Hello World misalnya ya. Kita edit Hello World, Hello World. Oke. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Situ use Word 2007 ya. Hmm. Terus coba kita buka sekarang di Nextcloud ya. Sehabis kita mengedit di LibreOffice, kita download. Apakah sudah ada tulisan Hello itu? Pilih Word, this ones. Oke, seperti bisa dilihat di sana sudah ada tulisan Hello World ya. Berarti sudah bisa untuk mengedit di Nextcloud menggunakan LibreOffice. Oke, oke, sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita mau mencoba untuk mengedit, menambahkan file sesuatu atau mengedit sesuatu menggunakan Nextcloud-nya langsung. Caranya adalah ini seperti misalnya, oke, create, oke, berkas file baru. Mungkin untuk nama berkasnya sesuaikan ya. Kami di sini menggunakan Cadanta. Oke, Cadanta. Dan buat. Habis itu untuk kosong ini bisa ada pilihan itu dia ya. Dan ya, sudah bisa mengedit di Nextcloud. Oke, oke, sudah bisa. Ya, oke, oke. Dan untuk kesimpulannya adalah, jadi kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu Nextcloud sebagai private SaaS memberikan organisasi kemampuan untuk menjalankan layanan cloud yang aman dan terkontrol tanpa menyerahkan data mereka ke penyedia layanan eksternal, sehingga menjaga privasi, fleksibilitas, dan keamanan yang lebih baik. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan parame Santi. Om, Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Salam